Halo semuanya, hai guys. Pilih kartu, pilih file, begitu ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang siapa cinta sejatimu yang sesungguhnya. Terus bagaimana takdir kamu dan dia ke depannya gitu ya. Kita lihat prediksi siapa cinta sejatimu dan bagaimana takdir kalian. File 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati ya. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Pal 1, 2, 3. Maaf berisik ya. Wah. Kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini ya. Kartu pertama. Tada. Wah. Pal 1 ya. Siapa cinta sejatimu yang sesungguhnya? Aku sih lihat ini orangnya sudah dikenal ya. Ya kalian sudah kenal. Kalian sudah kenal, sudah pernah ada interaksi, sudah pernah kenal, sudah pernah ngobrol. Ya pokoknya udah kenal gitu sih aku rasanya. Tapi ada juga ya, ini seperti udah kenal lama. Seperti udah kenal dia itu kayak lama banget ya. Atau ketika kenal dia, berinteraksi sama dia, ketemu dia, kayak ngerasa udah lama kenal. Kayak ngerasa pernah kenal di mana, pernah bertemu di mana gitu. Soalnya nih langsung terkoneksi, langsung jatuh hati, atau langsung nyambung, cocok, atau ada ikatan batin, langsung ngebatin, langsung ada chemistry gitu. Ngerti gak sih? Ya kayak ngerasa aja kita seperti terkoneksi udah lama gitu. Kita udah koneksi, udah ada chemistry satu sama lain ya. Ada seperti itu. Tapi memang ini ya ada yang sudah dikenal. Jadi kayak nggak asing lah. Entah pernah berteman, entah pernah deket, tapi bisa menjauh. Tadinya hangat, bisa dingin, ya. Tadinya deket, bisa asing, itu bisa aja, ya. Oke? Oke. Kemudian aku ngelihat ada energi kayak romantisasi gitu ya, aku rasanya. Jadi ketika cinta itu datang, ketika perasaan itu ada, ya rasanya ya bisa bahagia gitu sih, bisa kayak ya baper, bawa perasaan banget ya. Entah kelakuan dia, entah perbuatan dia waktu itu, entah tindakan dia waktu itu, ada aja bisa menyentuh hatimu ya. Dia bisa manis aku rasanya, tapi dia bisa juga pahit. Dia bisa on, bisa juga off. Dia bisa hangat, bisa juga dingin. Ya dia sebenarnya banyak drama ya aku lihatnya ya. Itu memang ada romantisasi
atau kisah cinta yang kayak bikin baper gini ya, tapi ya ada drama banget di dalamnya. Ini soalnya ada yang orang yang nggak jelas, ada on off, kadang hangat kadang dingin, ada juga orangnya pelin-pelan ya. Ada ini orangnya pelin-pelan, banyak pertimbangan, banyak mikir, ada banyak mikir gitu, baru bertindak, banyak pertimbangan, baru bertindak gitu. Jadi kayak entah lelet ya, lambat atau ya bisa bikin gregetan aku rasanya. Dan ini memang pernah dekat kemudian menjauh gitu ya, bisa ini dekat terus bisa menjauh. Ketika menjauh kayak ngerasa asing lah, kayak ngerasa asing, padahal ya udah ketika jaga jarak, ketika menjauh ya mungkin dia introspeksi diri begitu, mungkin saling evaluasi diri, saling introspeksi. Atau ya ketika menjauh ya fokus ke diri masing-masing, tapi kangen, rindu sama kamu ya itu. Jadi orang ini bisa kayak respect, kayak peduli ya, atau membuka diri sama kamu, tapi bisa juga dia menutup diri, bisa dia kayak nggak peduli gitu, tapi kangen sama kamu ya. Mungkin saat dia nggak peduli dia ada masalah, saat dia nggak peduli ada terjadi sesuatu ya dalam dirinya, tapi dia bisa kangen, bisa nyari kamu lagi. Oke? Oke. Aku ngerasa memang ini ada energi orang yang agak manipulatif mungkin ya, agak bertopeng atau memang ya gitu, energinya dia manipulatif ya. Dia bisa kayak ngasih harapan, bisa juga ya harapan itu nggak ada gitu. Ini memang kalian ada ya kenalnya ya dari pertemanan, ada nih kenalnya ya karena berteman di lingkungan pertemanan deket, ya udah bisa jadi maksudnya bisa ada hubungan, bisa ada koneksi atau apa ya. Tapi aku ngerasanya orang ini kayak main-main sih. Ini bisa kayak main-main gitu, terlihat gak serius atau apa ya. Cuma ketika ini ada menjauh, ketika ada jaga jarak, dia kepo sama kamu. Ada seperti itu ya. Seperti apa ya? Dia merasa ya main-main aja lah, atau mempermainkan kamu, mempermainkan perasaanmu. Dia bisa on off gitu, dia on off dan permainkan kamu, tapi malah dia terjebak sama permainannya, dia terjebak sama dramanya. Soalnya ketika jaga jarak, ketika permainkan kamu, dia rindu sama kamu, dia kepo sama kamu, dia mencari tahu kamu. Ini suka stalking kamu sih ya gitu. Jadi orang seperti ini kalaupun bertindak main-main, bisa mendekat bisa menjauh, tapi ujung-ujungnya akan cari kamu, ujung-ujungnya ya minimal kepo lah, minimal stalking atau nyari info tentang kamu. Ada seperti itu. Oke? Terus aku rasa ini ada seperti koneksi karma juga ya. Ada berapa tentang hubungan spiritual, membayar karma ya. Jadi aku ngerasanya di hubungan ini, koneksi ini ada pembelajaran. Kamu mungkin mengambil pelajaran kayak ya kamu harus sayang sama dirimu,
harus cintai dirimu ya, sebelum cintai orang ini. Kamu harus belajar mencintai diri sendiri ya. Jangan baper terus sama orang seperti ini. Itu sih. Dan orang ini ada karmanya. Orang ini ada pembelajarannya ya. Aku sih ngerasa kalau dia nyakitin kamu, kalau dia mempermainkan perasaanmu, ada karma dijalani orang itu. Sama kayak gini loh, dia main-main sama cinta ini, akhirnya dia cinta beneran sama kamu. Ada mungkin main-main tentang perasaan cinta ini ya, tapi akhirnya dia cinta mati sama kamu. Ada seperti itu. Karena aku ngerasa karma dia ya, karma orang ini, dia bisa suatu saat cinta banget atau cinta mati sama kamu. Ini ada nantinya obsesi banget, sangat-sangat ingin memilikimu gitu. Oke? Kemudian kita lihat ya, takdir kamu sama dia. Aku ngerasa ya, kalau orang ini mau perbaiki diri, atau apa ya, minimal dia introspeksi diri, koreksi diri, kemudian perbaiki dirinya, perbaiki semuanya, perbaiki hubungan. Ya hubungan ini bisa membaik, hubungan ini bisa lebih serius gitu ya. Oke? Terus ada hikmah juga ya dari koneksi ini, ada hikmah dari kisah cinta ini. Ya mungkin hikmahnya ketika kamu maafkan dia, ketika kamu mengikhlaskan dia, ya ketika kamu mencintai dirimu, membangun kualitasmu, ini akan naik derajatmu, akan naik rezekimu. Ya ada seperti itu. Oke? Dan aku ngerasa ya, ini memang hubungan, relasi, koneksi yang tujuannya ya terutama bayar karma. Terutama kayak ya mengambil pembelajaran gitu. Entah kalian akhirnya nikah atau enggak, ya kayak intinya ambil pembelajaran ya. Cuma aku rasa di sini ada nanti sampai penyatuan ya, ada nanti peluang, ada nanti kesempatan yang milipal ini bisa bersatu dengan cinta sejatimu ya. Tapi ini harus banyak kesabaran, harus banyak keikhlasan, mungkin harus sabar, kayak ya dia dalam proses membayar karma, jadi kasih waktu gitu ya, kasih apa ya, jarak, atau ya dia butuh waktu, dia butuh proses bayar karma, dia butuh waktu, butuh proses untuk berubah. Ya semua mungkin terasa lama. Jadi kalau kamu nggak sabar, nggak usah ditunggu. Kalau nggak sabar ya ngapain ditunggu, itu aja sih. Oke? Dan aku lihat ada pembelajaran kayak melalui kisah cinta kalian ini, hatimu bisa menjadi murni ya. Melalui kisah cinta ini ya ada gitu pembelajaran juga, seperti kamu mencintai seseorang ini dengan hati yang murni. Dalam artian ya udah, mungkin melalui kamu dia bisa membayar karmanya, mungkin melalui kamu dia ada jalan untuk berubah, mungkin melalui kamu ya dia tersadarkan untuk berubah, atau apa ya, kayaknya melalui kamu dia dapat pencerahan, melalui kamu dia sadarlah tentang dirinya, tentang yang harus diubahnya, seperti itu ya. Jadi mau bersama ataupun gimana ya banyak ikhlas saja. Kamu ini udah jadi manusia bermanfaat, kamu udah jadi sosok yang berkah, bermanfaat buat hidupnya gitu. Oke? Kemudian ini ada huruf P, E, M, Z, H, O, J, W, F, L, D,
RITVKAB. Baiklah, ini ada Aries, Libra, Pisces, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Virgo, Capricorn. November, Juli, Agustus, April, Oktober, Mei, September, Februari. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebih ya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Ini pile 2 ya, pilihan 2. Kalian memilih ini kartu kedua. Tada. Pile 2, siapa cinta sejatimu yang sesungguhnya? Dan bagaimana takdirmu sama dia? Wah. Pile 2, cinta sejatimu. Ini orangnya tertutup ya, misterius, susah ditebak. Dia mau menyendiri, mau membatasi diri, mau menutup diri. Ya tertutup, misterius, banyak rahasia, banyak yang dipendamnya, banyak dirahasiakan dia gitu, aku lihatnya ya. Oke. Dia sulit mengekspresikan perasaan. Dia sulit jujur tentang kebenaran. Cie. Terus ini orangnya sensitif ya, emosional. Aku merasakan aroma-aroma. Ada orang yang sensitif, baperan, bawa perasaan, ya kan? Sebenarnya dia kayaknya mudah tersinggung deh. Mudah tersinggung, baper, sensitif, emosional. Ya emosional nggak stabil gitu sih. Ini ada ya, diam-diam sangat mencintaimu. Ada diam-diam sayang banget sama kamu. Tapi nggak berekspresi apa-apa gitu ya, nggak terbuka, nggak jujur. Terus ada cinta rahasia, pengagum rahasia. Ada nih, pokoknya misteri ya, misterinya banyak, teka-tekinya banyak. Ada hubungan gak jelas, ada relasi gak jelas, tapi perasaan itu sangat dalam. Ini perasaan sedalam samudra, dalam sekali ya. Ada loh menyimpan rasa, ini udah lama kak, udah lama beb, sudah lama. Sakit gak? Sakit. Ya beberapa karena keadaan ya. Jadi ini hubungan rumit, hubungan sulit. Makanya ribet aja sama orang ini. Entah dia banyak isu, dia banyak masalah, atau hubungan ini banyak drama, atau ya hubungan ini berat. Sepertinya ada nih ya, berat banget. Jadi ada yang kurang terbuka aja. Atau apa-apa diam. Sulit berekspresi, sulit berjuang. Ribet sih. Oke. Dia suka overthinking ya. Dia sering ini mikirin kamu. Udah baperan, pemikir. Ini benar-benar apa ya, bisa aja problematik ya. Banyak problem sih. Banyak isu-isu dalam dirinya. Orangnya mau bersembunyi, mau hilang tiba-tiba. Atau dia bisa aneh tiba-tiba gitu. Dia bisa nggak jelas tiba-tiba. Tapi dia sayang sama kamu. Ya itulah cinta, itulah rasa sayang ya. Memang relatif. Mungkin kita rasa cinta kan harus berjuang. Cinta harusnya begini begono. Cinta itu harus ada bukti bla 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 ya. Ya itu ekspektasi sebenarnya. Itu harapan kita. Tapi nyatanya cinta itu gimana pun ada
ya, bagaimanapun caranya. Bagaimanapun cara seseorang mencintai, ya cinta itu ada gitu. Termasuk dia yang kamu rasa ribet orangnya, gak jelas, gak terbuka, terus apa ya, problematik, kurang berjuang, atau bisa lari, bersembunyi, menutup diri, diam, kurang berjuang, kurang membereskan masalah, lari dari masalah, lari dari kenyataan. Ada ini berapa gitu ya. Ya ada ini yang lari dari perasaan itu. Kayak gimana ya? Saya sayang padamu, tapi saya lari dari perasaan itu. Saya mencintaimu, tapi lari dari perasaan itu. Karena perasaan itu berbahaya. Hubungan ini berbahaya, atau hubungan ini berat buat saya. Jadi ya sudah, ya. Minum dulu. Oke? Tapi ini ada transformasi ya. Aku ngerasa koneksi ini mungkin twin flame ya, ada nih ya. Ada twin flame mirroring, cerminan. Jadi koneksi ini saling bercermin. Maksudnya koneksi ini membuat kita saling introspeksi diri, saling transformasi, saling ya koreksi diri lah, saling perbaiki diri. Mungkin kurangku ada, kurangmu ada, atau kita sama-sama bayar karma, atau apalah gitu ya. Jadi ada nanti transformasi, ada proses-proses pendewasaan diri dalam koneksi ini. Semoga lah paham, oke? Dan aku rasa memang orang ini ya pernah menyakiti kamu, karena dia ini merasa bersalah, ya. Ada kok orang yang merasa bersalah. Kayak apa ya? Ya saya cinta, tapi saya nyakitin kamu gitu. Saya sayang tapi menyakitimu. Kan itu sakit ya. Artinya menyakitimu sama aja kayak menyakiti diri sendiri ya. Menyakiti kamu sama kayak menyakiti diri saya sendiri. Jadi kayak sama-sama sakit. Sakit sebenarnya ya. Tapi ya dia merasa bersalah lah. Merasa bersalah tentang perbuatan buruknya atau apapun lah ya. Entah dia gak jelas lah, entah dia bikin kamu kecewa, entah ngasih harapan palsu, entah ada yang lain atau apa, dia merasa bersalah sebenarnya. Oke? Dan aku merasakan aroma-aroma apa ya, cinta tanpa syarat ya. Bagaimanapun situasinya, keadaannya, orang ini terus-terusan sayang sama kamu. Ini terus-terusan saling sayang ini ya. Atau minimal dia itu terus-terus loh baper sama kamu. Kayak apa ya, aku bisa aja kesana kemari, aku bisa ke ini ke itu, tapi ujung-ujungnya kamu lagi yang dipikirin, kamu lagi yang terkoneksi. Ada begitu ya. Wah, ngeri ya. Oke. Dan aku ngerasa ini ada orang yang lumayan keras sama prinsipnya. Entah dia keras kepala, makanya dia egois, makanya ya dia menyakitimu ya. Ya dia mau minta maaf sebenarnya. Pengen dimaafkan ya. Tapi memang ini ada kondisi atau keadaan yang rumit ya. Kayak kalian itu sulit bersama. Kalian sulit bersama. Entah beda jalannya, atau ya kayak nggak ada jalan gitu. Ini beberapa tentang prinsip. Ya, beberapa tentang prinsip, pola pikir, cara pandang, komitmen mungkin ada ya, atau konsistensi gitu. Contoh, aku ada prinsip begini begono, jadi nggak mungkin lah sama kamu ya. Aku ada prinsip begini begitu,
Jadi nggak mungkin kita bersama. Atau ada yang lain atau apa gitu. Itu prinsip. Atau ada hal-hal tentang keluarga, punya keluarga, atau ada yang lain atau apa gitu ya. Itu prinsip. Itu kayak ya udah, namanya prinsip sulit dilawan ya, sulit ditentang begitu. Wah, tapi misteri ya. Jadi takdir kalian ya, aku ngerasa ini beberapa misteri. Misterinya bukan misteri manusia lagi, tapi misteri ilahi, misteri ya rahasia Tuhan begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana takdir kami, ini ada jawabannya, rahasia ilahi ya, rahasia Tuhan. Karena ini ada beberapa tentang prinsip, kayak aku bilang, ada beberapa tentang komitmen atau hal yang serius banget ya. Kayak misalnya jalan kita sekarang tuh beda. Ya jalani aja hidup masing-masing dulu ya. Jalani takdir kita masing-masing dulu. Takdirmu kesana ya kesana, takdir aku kesini ya kesini. Ya jalani takdir masing-masing ya. Karena itu ya itu takdir Tuhan begitu ya. Ya udah, kamu kesana, aku kesini begitu. Ya cuma kedepannya siapa yang tahu, bisa aja suatu saat kita akan bertemu di titik yang sama. Bisa aja suatu saat kita akan bertemu lagi, akan dipersatukan lagi oleh ilahi, oleh Tuhan. Yaitu misteri ilahi gitu ya. Ya, misalnya kamu sama si itu dulu, kamu takdirnya sama siapa gitu, aku takdirnya sama orang lain atau sama siapa ya. Tapi kita nggak tahu ya takdir kita itu sama orang lain langgeng atau enggak. Kita nggak tahu takdir kita sama yang lain di jalan lain itu ya, nggak tahu kan langgeng apa tidak. Jadi kalau memang nanti nggak bertahan, nggak langgeng di situ, ya pasti kalau memang kamu adalah jodoh, pasti balik ke kamu gitu. Oke. Ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Atau ngeri banget sih aku rasanya. Karena ya tentang rahasia ilahi loh, rahasia Tuhan. Kita nggak tahu ya. Bisa aja kita bilang ya udah, memang kita nggak akan bisa. Pokoknya titik ya. Kita tidak akan bisa bersama. Kita tidak akan bisa bersatu. Titik. Nah, kita bisa aja bilang gitu. Tapi ke depannya siapa yang tahu ya? Ke depannya siapa sih yang bisa memahami, yang bisa ngendaliin rencana Tuhan ya, rencana yang maha kuasa. Karena aku ngerasa nanti ada seperti misteri yang kita nggak tahu, entah cepat entah lambat. Kalau kamu selesai dengan yang lain, aku selesai dengan yang lain, bisa aja nanti bersama. Atau kamu selesaikan karmamu, aku selesaikan karmaku. Kamu bayar karmamu, aku bayar karmaku. Ya udah nanti ya bisa berjumpa, bisa bersatu di versi terbaik satu sama lain. Ya, ada begitu. Oke. Dan aku rasa ya intinya ini harus saling memperbaiki diri. Karena ada pembersihan energi juga ini ya. Ya termasuklah pembersihan karma. Ini hubungan koneksi yang berat ya. Karena bayar karma. Kita bayar karma leluhur, kita bayar karma keluarga ya. Mungkin ada kaitannya sama karma leluhur, karma keluarga. Makanya hubungan ini berat ya. Jadi beresin dulu karma-karma ini sambil perbaiki diri. Ya siapa tahu ketika jadi versi terbaik satu sama lain, ya Tuhan bisa memberikan mujizat, memberikan jalan terbaik untuk kita gitu. Oke. Ngeri juga ya.
Ini ada huruf K, ada X, ada yang lama ya. Ada B, S, I, M, C, A, Y, R, T, N, Q, D, G, U, H, ada P. Oke. Oke, ini ya. Ini ada Pisces, ada Gemini, Aquarius, Taurus, Leo, Libra, Cancer, Scorpio. Maret, Februari, Oktober, April, September, Desember, Juni, Januari. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke. Pal 3, pilihan 3. Kalian memilih ini ya, kartu ketiga. Wah, tara. Pal 3, siapa cinta sejatimu sesungguhnya? Dan bagaimana takdir kalian? Takdirmu dan dia ya. Oke, pal 3, cinta sejatimu. Sepertinya banyak pengorbanan ya. Ini kisah cinta butuh banyak perjuangan, butuh banyak pengorbanan. Bahkan ya terkuras energimu ya. Terkuras energimu, terkuras semuanya, atau apa ya? Ya kamu pernah berjuang untuk dia, kamu pernah berkorban untuk dia, ya bisa vice versa. Oke. Aku ngerasa entah kenapa ya, kamu bisa sayang banget sama orang ini, kamu bisa cinta banget sama dia. Entah kenapa, kayak tugasmu aja membahagiakan dia. Ya itu. Padahal orangnya bisa aja egois, orangnya bisa aja childish, orangnya bisa aja kekanak-kanakan, kurang dewasa. Padahal umurnya bisa berapa ya, gitu. Umurnya bisa berapa aja. Cuma bisa aja orangnya childish, egois, kekanak-kanakan. Akhirnya ya, kamu terus berkorban, korban hati, korban perasaan. Ya mengorbankan inilah, itulah. Banyak energimu terkuras ya. Bener-bener nih. Tapi entah kenapa ya sayang, cinta. Oke? Dan aku ngerasa karena kebaikanmu, ketulusanmu, pengorbananmu, perjuanganmu, dia akhirnya jatuh hati. Dia akhirnya jatuh cinta sama kamu. Ya, seperti itu ya. Kamu bisa akhirnya membuat dia luluh. Kamu bisa akhirnya bikin dia jatuh hati, jatuh cinta beneran sama kamu. Gitu. Oke, ini orangnya kekanak-kanakan. Padahal umur bisa aja lumayan ya. Usianya bisa aja lumayan gitu, tapi masih kayak bocil. Masih kayak anak kecil, Kak. Ya, masih egois, mementingkan diri sendiri. Maunya dia yang happy, maunya dia yang bahagia. Maunya untung doang, maunya enak aja, atau maunya ya dialah yang dipuja-puja begitu ya. Sepertinya kamu bikin dia bahagia, kamu bikin dia maju, bikin dia berkembang, kamu bawa energi positif ya, kamu bawa hal-hal yang luar biasa. Makanya akhirnya dia jatuh cinta, akhirnya ya dia beneran suka banget sama kamu. Dia ini senang sama kamu ya. Senang lah orang dibahagiain ya. Itu. Memang ini ada kesannya kayak manfaatin ya.
ini ada orang kesannya manfaatin, jadi kayak manipulatif ya, bertopeng. Kayak kamu bisa bingung ini ya, kamu bisa bingung jadinya, kamu benar-benar dicintai atau disukai tulus atau modus ya. Tuh banyak ini misunderstanding ya, atau bisa aja ada kesalahpahaman satu sama lain gitu. Apalagi kalau kurang komunikasi, kurang terbuka, ya bisa salah paham. Contohnya gini ya, contohnya aku tuh ya senang sama kamu baik, kamu bahagiain aku ya, aku senang sama kamu, aku jatuh hati sama kamu, soalnya kamu ngebahagiain aku, kamu membuat aku benar-benar bahagia ya. Tapi bisa aja cara pandangmu, perspektifmu bilang aku kayak manfaatin kamu. Ya seperti itu. Bisa aja intuisimu, instingmu bilang kamu dimanfaatin ya, padahal ada sih perasaan suka, ada perasaan cinta sama kamu ya. Ya seperti itu. Soalnya nih ada sosok yang kayak ya namanya seperti kekanak-kanakan ya, childish, maunya dibahagiain terus, maunya dipuasin terus egonya ya. Ada orang mau dipenuhi terus egonya ya. Jadi kesannya kayak ini orang manipulatif ya, manfaatin doang, maunya semau-maunya dia, maunya seenaknya dia gitu. Tapi dia seperti itu karena apa ya, kamunya bikin nyaman, kamu tuh sering bahagiain dia, kamu sering apa ya, luluh, kamu sering mensupport, mendukung, membantu dia atau apa gitu. Jadi terbiasa egonya ya. Ya itu. Ada juga ini kan ngerasa aku cinta sama kamu dan aku membutuhkanmu ya, soalnya kamu tuh tulus, kamu dewasa, kamu bijaksana, kamu keibuan, kebapaan. Aku bisa berlindung sama kamu, aku bisa dimengerti, bisa dipahami sama kamu ya, aku cinta kamu, aku butuh kamu karena itu ya. Ya kesannya seperti memanfaatkan gitu, tapi ada perasaan cinta itu, ada kok rasa sayang itu, kayak ya udah kamu udah bikin saya jatuh hati sebenarnya, kamu udah bikin saya nyaman, kamu udah bikin saya cinta. Cuma ya itu masih ada egonya saya, masih ada kayak ingin dipuasin egonya itu ya. Itu ribet kan ya, makanya bisa misunderstanding, salah paham, atau memang ya jadi sulit memahami satu sama lain ya. Dan orang ini sebenarnya mengidam-idamkan kamu ya. Dia mengidam-idamkan suatu saat pengen punya pasangan kayak kamu, pengen menikah dengan kamu, pengen sebenarnya punya istri, punya suami seperti kamu. Seperti itu. Soalnya kamu idaman ini ya. Ada sih kayak dari suka jadi kagum. Dari kagum menjadi suka, dari suka menjadi cinta. Itu ada. Jadi dia kagum dulu ya, karena kamu dewasa, bijaksana, mengalah. Kemudian ya suka, kemudian jatuh cinta. Ya. Dan ini memang orangnya ada family issue ya. Dia ada isu soal keluarga deh. Entah dia aneh gitu gara-gara keluarganya. Dia bertingkah aneh, bertingkah toksik, bertingkah gimana gitu karena keluarga. Punya keluarga atau apa ya? Ya didikan keluarga bisa juga
Tuh. Oke? Kamu ini pernah mensupport dia, kamu pernah mendukung, pernah membantu, pernahlah ada buat dia, ya. Jadi dia kayak ya sayang sama kamu. Kamu seperti punya kasih sayang yang luar biasa ya. Kasih sayangmu seperti kasih sayang seorang ibu, kasih sayangmu seperti kasih sayang seorang ayah atau apa ya. Ya kamu penyayang gitu sih. Oke, terus takdir kalian. Kedepannya dia akan semakin mencintaimu ya. Ini ada perasaan yang akan semakin dalam ya. Ini ada perasaan yang akan semakin deep, semakin mencintai sampai ke depannya gitu. Akan ada ketergantungan, akan ada kecanduan sama kamu ya. Cepat atau lambat orang ini akan bergantung sama kamu. Orang ini akan kecanduan, akan nyari kamu lagi, akan butuh kamu lagi, ya akan dekat sama kamu lagi dan lagi. Jadi orang ini mau kemana-mana juga pasti ujungnya dekat lagi ke arah dirimu. Oke? Cuma ini peluang bersatu ya, peluang bisa bersatu ini 50-50 kayaknya, 50% ya. Peluang bisa bersatu atau tidak ini 50-50, 50% peluangnya. Ya berapa kalau memang dia bisa belajar dewasa, dia belajar berjuang, ya kalian bisa sama-sama berjuang dan akhirnya bersatu. Tapi kalau dia hanya gitu-gitu aja, datang seperlunya, datang saat butuh aja, ya mungkin begitu doang ya. Makanya aku bilang peluang bisa menikah, peluang bisa bersatu itu ya 50% gitu. Karena aku ngerasa ini ya, kalau memang ini hubungan yang rumit, hubungan yang sulit, ya ujung-ujungnya berteman, bersahabat, anggap seperti saudara. Karena ada begitu ya. Ini kalau ada hubungan yang rumit banget, sulit bersatu, ya ujung-ujungnya bisa kayak ya berteman atau anggap seperti saudara. Jadi kalau dia butuh, dia nyariin kamu. Kalau dia kangen, dia nyari kamu. Ada seperti itu. Jadi bijaksana menanggapinya ya. Tapi ada juga kalau memang orang ini fokus membangun kedewasaannya, dia fokus membangun hidupnya, dia bangun kualitas dirinya. Kalau dia udah satu level, udah satu frekuensi sama kamu, ya bisa bersatu. Ada seperti itu. Oke? Tapi apapun itu ya, ada tabur tuai di hubungan ini ya, ada karma ya. Kalau dia berbuat buruk, karma buruk itu mengikuti dia terus ya. Kalau dia berbuat jahat, manipulatif, bertopeng terus, manfaatin terus, ya dia akan menderita terus. Jadi biarkan karma mengajarkan dia ya. Terus kalau kamu yang sering dirugikan, kamu sering berkorban, nanti ada karma baik untuk kamu gitu. Misalnya kamu pernah tulus menyayanginya, mencintainya, dimanfaatin sama dia, ya nanti ada karma baik, ada anugerah ke depannya. Mungkin ke depannya karma baikmu ya naik terus, rezekimu nantinya naik terus, keuanganmu nantinya. Atau ya belajar dari ini semua, ke depannya kamu jadi apa ya menaikkan kualitasmu, menaikkan harga dirimu, terus bisa mendapatkan lebih baik, bisa mendapatkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi ya. Jadi ya udah ada aja sih kayak
yang kita tabur itu kita tuai ya. Jangan menyesal mencintai orang yang salah ya. Jangan menyesal mencintai orang yang buruk ya. Mungkin di dalam ada pembelajarannya, ada nanti hikmahnya. Jadi tabur-tabur yang baik aja ya, tabur yang baik. Semoga kedepannya kamu dapat yang baik atau lebih baik gitu. Paling 3 ya. Oke, ada B, S, L, ada R, I, K, M, C, D, E, P, H, T, J, A, O, W, U. Oke. Ada Cancer, Virgo, Scorpio, Aquarius, Gemini, Pisces, Leo, Sagittarius ya. Mei, Januari, April, Oktober, Juli, Februari, Juni, Maret. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebih ya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.